Sejak ditetapkan sebagai pandemik oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO, sampai dengan data yang tercatat pada 20 September 2020, COVID-19 atau penyakit yang disebabkan oleh virus corona telah menginfeksi lebih dari 31 juta orang di seluruh dunia dan mengakibatkan kematian hingga 961 ribu orang. Di Indonesia, virus ini telah menginfeksi lebih dari 248 ribuan orang dan menyebabkan hampir 10 ribuan kematian. Hingga saat ini, belum ditemukan obat dan vaksin untuk mengatasi COVID-19. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mengatasi penyakit ini adalah dengan meningkatkan imunitas fisik, meningkatkan ketahanan jiwa dan psikososial, mencegah penularan fisik, dan pencegahan masalah kesehatan jiwa dan psikososial. Meningkatkan imunitas fisik sangat penting, terutama agar menjaga fisik kita selalu fit dan terhindar dari penyakit. Cara meningkatkan imunitas fisik adalah dengan cara berikut ini. Pertama, makan makanan bergizi. Makan makanan bergizi akan memberikan tubuh kita vitamin dan mineral agar ketahanan tubuh kita meningkat. Makan banyak buah dan sayuran dan jika perlu minum vitamin tambahan. Kedua, minum yang cukup yaitu 2 liter per hari. Air membantu membawa oksigen ke seluruh sel tubuh yang meningkatkan fungsi tubuh dan membuang racun di dalam tubuh. Minum air yang cukup dapat membantu membuang racun dan meningkatkan imunitas tubuh. Ketiga, olahraga 30 menit per hari. Olahraga teratur dapat meningkatkan aliran darah dan membantu membersihkan bakteri dalam tubuh dan meningkatkan sistem imun. Keempat, berjemur sebelum jam 9 pagi dan sesudah jam 3 sore setiap hari. Sinar matahari sebelum jam 9 pagi dan sesudah jam 3 sore mengandung vitamin D yang meningkatkan sistem imun tubuh. Kelima, istirahat cukup 6-7 jam. Tidur cukup dapat meningkatkan kerja sel dan meningkatkan sistem imun. Meningkatkan imunitas jiwa dan psikososial. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa stres dan kecemasan dapat menyebabkan meningkatnya hormon kortisol yang dapat menurunkan sistem imun dan menyebabkan seseorang gampang terkena penyakit. Karena itu, sangatlah penting untuk meningkatkan ketahanan jiwa dan psikososial. Caranya adalah: pertama, fisik rileks. Tarik napas dalam dan relaksasi otot progresif. Kedua, emosi positif. Melakukan hal yang membuat senang dan bahagia seperti melakukan hobi, bercerita hal menyenangkan dan lucu, dan hal yang membuat kita bahagia. Melakukan latihan berpikir positif. Ketiga, pikiran positif. Mengingat dan memikirkan hal-hal positif seperti pengalaman yang menyenangkan, orang yang disayang, prestasi, dan yakin COVID-19 segera teratasi. Keempat, perilaku positif. Mengerjakan kegiatan yang positif seperti pekerjaan rumah tangga dan membantu orang yang membutuhkan. Kelima, hubungan sosial positif. Melakukan hal yang meningkatkan hubungan dengan orang lain seperti memberi pujian, menolong teman yang membutuhkan, tidak membagikan berita hoaks dan negatif kepada teman. Keenam, spiritual positif. Berdoa agar COVID-19 segera teratasi, ibadah di rumah jika sakit, dan ibadah secara daring atau online. Mencegah penularan. COVID-19 menular melalui ludah dari orang yang terkonfirmasi dan mengenai muka, tangan,
larangan baju, benda di sekitar, dan juga di udara yang kemudian masuk ke saluran pernapasan. Pencegahan penularan dapat dilakukan dengan: pertama, jaga jarak sosial. Jaga jarak interaksi sosial minimal 2 meter, tidak bersalaman dan tidak bersentuhan. Kedua, jaga jarak fisik. Jaga jarak minimal 2 meter walaupun tidak berinteraksi dengan orang lain. Jarak dijaga dan tidak bersentuhan. Ketiga, mencuci tangan. Gunakan air mengalir dan sabun. Hindari menyentuh muka, hidung, dan mata jika belum mencuci tangan. Keempat, menggunakan masker. Gunakan masker kain jika keluar rumah dan ganti setiap 4 jam. Kelima, tinggal di rumah. Jika harus keluar rumah, saat pulang, mandi, ganti baju, dan langsung dicuci. Keenam, membersihkan ponsel. Ponsel merupakan sumber penularan COVID-19 9-10 kali lebih besar. Cara membersihkan ponsel yaitu gunakan ujung kain yang dibasahi air sabun, usapkan ke permukaan ponsel dengan satu arah, kemudian keringkan dengan kain yang lembut. Untuk bagian yang berlubang bisa menggunakan cotton bud. 7. Etika bersin dan batuk. Pertama, jika mengalami gejala batuk, bersin, pakailah masker medis. Gunakan dengan tepat dan tidak membuka tutup masker. Jika menyentuh masker, segera cuci tangan. Kedua, jika tidak memiliki masker, saat batuk gunakan tisu, lalu buang tisu tersebut ke tempat sampah tertutup, kemudian cuci tangan. Ketiga, jika tidak ada tisu, saat batuk dan bersin, tutup dengan lengan atas. Cara mencegah masalah kesehatan jiwa dan psikososial ada 3, yaitu pada individu, keluarga, dan masyarakat. 1. Mencegah masalah kesehatan jiwa individu. Melakukan sikap responsif BAAR. Breathe. Tarik napas dalam, duduk rileks, tarik napas melalui hidung, tahan hingga 4 hitungan, buang lewat mulut, dan berpikir tenang. Assess. Memastikan informasi yang didapat valid dan dari sumber yang terpercaya. Action. Lakukan sesuai anjuran pemerintah dan tetap tenang. Reflect. Merefleksikan dan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, menilai situasi terkini, dan mempersiapkan respon yang akan diambil. Mengurangi stresor. Bahwa berita tentang COVID-19 akan menambah kekhawatiran dengan cara mengurangi membuka-buka media sosial tentang COVID-19, mendapat informasi yang benar tentang COVID-19, menghindari orang yang selalu negatif tentang COVID-19. Pencegahan masalah kesehatan jiwa dan psikososial pada keluarga dengan metode 5M 5B. Mengetahui masalah. Setiap anggota keluarga dapat mengutarakan pemahaman dan permasalahan yang dirasakan terkait COVID-19. Mengambil keputusan. Keluarga mengambil keputusan dalam mengatasi masalah berdasarkan masukan dari anggota keluarga yang lain dan informasi resmi dari pemerintah. Merawat anggota keluarga. Melakukan kegiatan sehari-hari dalam keluarga yang menguatkan ikatan emosional dan keluarga semakin harmonis. Keluarga dapat merencanakan kegiatan 5B, yaitu belajar, beribadah,
bermain, bercakap-cakap, dan berkreasi bersama. Menciptakan suasana keluarga yang kondusif, saling menghormati, menghargai, dan memberi harapan satu dengan yang lain sehingga ikatan emosi dan tali kasih semakin baik. Menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia, puskesmas, dokter keluarga, praktik perawat jiwa, klinik, rumah sakit, dan berbagai informasi kesehatan dari pemerintah. Ketiga, pencegahan masalah kesehatan jiwa psikososial. Masyarakat bermanfaat bagi orang lain.